Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tugas kelompok pada demonstrasi kontekstual dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Karim MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahyati, Muhammad Rif'a Rahman, Rahmatul Khadijah, dan Rodatul Hikmah. Kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, penerapan teori behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme di dalam kelas. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Dan teori belajar sosial kognitif adalah teori belajar yang menggagaskan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Yang terakhir, teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang menghasilkan pengetahuan yang bermakna berdasarkan pengalaman. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, model Jigsaw, model pembelajaran pembagian kelompok, kemudian dipecah dan berdiskusi dengan kelompok lain dalam suatu bagian materi, dan kelompok khusus untuk kemudian kembali ke kelompok awal dan menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompok khusus tadi. Model belajar penemuan atau inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian eksperimen atau penelitian secara mandiri. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Model kooperatif scripting. Model belajar siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan mengiktisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Model pembelajaran ini merupakan penyampaian materi ajar yang diawali dengan pemberian wacana atau ringkasan materi ajar kepada siswa yang kemudian diberikan kesempatan kepada siswa untuk membacanya sejenak dan memberikan masukan atau ide-ide atau gagasan-gagasan baru ke dalam materi ajar yang diberikan oleh guru. Lalu siswa diarahkan untuk menunjuk ide-ide pokok yang kurang lengkap dalam materi yang ada secara bergantian sesama pasangan masing-masing. Investigasi kelompok adalah model pembelajaran yang kompleks karena siswa dilibatkan dalam perencanaan baik dalam topik maupun proses pembelajaran. 3. Rencana untuk meningkatkan motivasi. Di sini akan dipaparkan bagaimana rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginannya rendah untuk sukses. Rencana untuk meningkatkan motivasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, meningkatkan motivasinya bisa dengan pemberian motivasi secara langsung. Guru bisa menceritakan kisah sukses bapak ibu, orang yang mereka favoritkan, orang yang mereka sukai, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Di mana saat mendengar kesuksesan orang lain, tidak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Alhasil mereka bisa lebih giat lagi dalam belajar. Yang kedua, membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan menarik. Yang ketiga, menggunakan model media, kuis, dan game dalam pembelajaran. Misalnya, guru menggunakan media berbasis teknologi, mengadakan kuis atau game yang akan mendapatkan hadiah dan hukuman. Keempat, model pembelajaran yang digunakan bisa investigasi kelompok. Di sini siswa diminta menginvestigasi pada orang yang mereka favoritkan atau yang mereka sukai dengan mengajukan beberapa pertanyaan, sehingga siswa dapat melakukan interaksi langsung.
ini bisa menguatkan motivasi siswa yang memiliki kemampuan rendah dan keinginannya rendah untuk sukses dengan bertemu secara langsung orang yang mereka favoritkan. Samuel, 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Rencana untuk meningkatkan motivasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mendekati dan mengajak berbicara secara diskusi. Di sini guru bisa mengajak ia membayangkan dan memahami bahwa apa yang ia takuti itu sebenarnya bukanlah hal yang berbahaya ataupun yang mengancam nyawa. Hal ini bisa dilakukan di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, memberikan pujian. Apabila siswa mendapatkan pencapaian dan hasil yang kurang, guru harus berusaha untuk tetap memberikan motivasi dan pujian kepada siswa. Ini berguna untuk membuat dia percaya diri atas pencapaian yang telah ia buat. Yang ketiga, memberi pemahaman bahwa mengalami kegagalan bukan hal yang menakutkan. Guru bisa bercerita bahwa hampir semua orang pernah memiliki rasa takut seperti itu. Mengalami kegagalan bukanlah suatu akhir, tetapi bisa menjadi suatu batu loncatan ataupun pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga mereka bisa menggapai hasil yang dicita-citakan asalkan diimbangi dengan usaha dan kerja keras yang maksimal. Yang keempat, model pembelajaran yang digunakan bisa model jigsaw. Penggunaan model ini, siswa akan diminta berdiskusi dan saling berpecah. Dalam hal ini, siswa akan mengetahui sifat-sifat temannya karena bergantian masuk kelompok. Hal ini, siswa yang memiliki rasa takut akan gagal, merasa akan terbuka dan percaya diri dengan melihat teman-temannya. Yang ketiga, Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Guru memberikan pemahaman dan nasihat. Guru bisa memberikan nasihat secara langsung maupun secara tersirat melalui proses pembelajaran. Guru bisa menasihati murid secara langsung dengan menggali terlebih dahulu dengan menanyakan kondisi sosial dalam keluarga, perasaannya, dan masalah yang sedang dihadapi oleh anak. Ketika sudah menemukan permasalahannya, guru bisa menasihati dengan berbicara secara baik-baik dan santun, bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta memberikan contoh cerita tentang indahnya persaudaraan untuk menarik motivasi anak agar bisa menghargai dan memahami kekurangan orang lain. Salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu jigsaw. Pada pembelajaran model jigsaw, siswa dituntut untuk melakukan proses kerjasama dengan menggunakan keterampilan berkomunikasi secara penuh, bertukar pikiran dengan bahasa sendiri dan saling memahami. Dalam komunikasi tersebut, anak akan lebih mengenal beragam keterampilan teman-temannya, dan fungsi guru pada saat itu membimbing, meluruskan, dan memahamkan siswa tersebut untuk bisa memahami dan menerima keberagaman kemampuan tiap anak. Yang keempat, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya ketika kita sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Di situ guru bisa memberikan motivasi dengan membangun harga diri dan kepercayaan diri anak, seperti memuji kesuksesannya, bahkan hanya sekadar usaha kecilnya. Kelak, jika dilakukan secara berkesinambungan, guru akan mendapatkan perhatian lebih dari anak dan segala stimulus guru dalam memantik minat anak dalam belajar akan tercapai. Selain itu, guru bisa bekerja sama dengan stakeholder di rumah untuk menyamakan konsep stimulus yang dibangun di sekolah dengan di rumah agar tujuan yang diharapkan lebih tercapai dengan dukungan dari lingkungan keluarga. Dalam pembelajaran, guru bisa membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan menarik, dan bisa juga dalam penerapan modelnya yaitu model inquiry yang bisa digunakan untuk mencari tahu minat siswa dalam belajar dengan menggunakan pencarian minat sebagai topik inquiry-nya. Divariasikan dengan proses penggalian informasi dengan bertukar informasi terhadap berbagai teman sejawat, sehingga informasi mengenai kelebihan teman sejawat atau kesuksesannya bisa memotivasi dan meningkatkan minat siswa dalam belajar. Demikian tadi penyampaian dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.